warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ij'al amalana hadza salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasibah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Semoga siapapun yang hadir di malam hari ini di tempat ini tidaklah bubar dari tempat ini melainkan dosa-dosanya berguguran. Semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin disolehkan akhlaknya, semakin dimudahkan urusannya, semakin disehatkan dari berbagai macam penyakit. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang masih jomblo semoga secepatnya dapat jodoh, yang sudah berumah tangga semoga semakin harmonis, anak-anaknya semakin soleh dan solehah, husnul khotimah dan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan,
Ngomong-ngomong, Bapak Ibu di sini sudah berdoa belum dengan doa khusus sebelum mendengarkan pengajian? Sudah berdoa belum? Belum. Bagaimana doanya? Doa khusus sebelum dengar pengajian itu doanya bagaimana? Robbi zidni ilman warzukni. Nah itu, Robbi, wahai Rob, wahai Allah, zidni, tambahkan untuk wa ilman, ilmu, warzukni, dan berikanlah aku rezeki, fahman, berupa pemahaman. Sudah berdoanya belum? Barusan bareng-bareng ya. Awas, saya sudah mulai nyampaikan materi, harusnya baca Robbi zidni ilman warzukni fahma, yang dibaca malah bismikallahumma ahya wa amut. Akibatnya, makanya husnuzon aja. Di saat menyampaikan materi ternyata ada yang tunduk-tunduk begini, ini pasti salah berdoa. Harusnya baca Robbi zidni ilman warzukni fahma, yang dibaca malah bismikallahumma ahya wa amut. Kita berharap semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dijanjikan oleh Allah dalam sabda nabinya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, kemudian dalam kumpulan tersebut dibacakan ayat Allah, diingatkan tentang Allah, dibahas ayat Allah, dipelajari ayat Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala nyebut-nyebut mereka di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan ke materi, saya ada satu permintaan. Bapak Ibu semuanya boleh semuanya berdiri, boleh bersaf seperti mau sholat. Yang di belakang boleh maju ke depan. Bayangkan Bapak Ibu mau sholat. Kalau kita sholat bersaf boleh, silahkan isi yang depannya. Yang di belakang boleh merapat, ya silahkan. Bayangkan Bapak Ibu mau melaksanakan sholat, silahkan ke depan Pak. Kalau misalnya melaksanakan sholat, safnya dirapikan. Yang di belakang merapat, mendekat. Ibu-ibu pun sama, semuanya berdiri. Bayangkan seperti mau sholat, rapatkan barisannya, ya. Yang di belakang agak ke depan, merapat, mendekat, ya. Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Sudah ibu-ibu semuanya agak ke depan ibu-ibu, ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah merapat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya silakan semuanya menghadap ke kiri, semuanya menghadap ke kiri. Ya, sekarang pegang bahu yang di depannya. Silakan dipijit-pijit dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang keras. Totok-totok boleh. Iya. Kepalanya juga boleh, silakan. Ya, terus alhamdulillah kenikmatan dunia. Cukup balik kanan. Balas dendam, balik kanan, balas dendam, pijit lagi. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat sekali ini dipijit-pijit di masjid gitu kan. Alhamdulillah. Baik, duduk lagi. Alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dilanjutkan? Siap mendengarkan materinya? Siap lahir dan batin? Siapkan jasadnya, pikirannya, ruhnya. Jangan sampai jasadnya di sini di Masjid Al-Uswah, tetapi ruhnya, pikirannya ada di pasar, ada di rumah, mikirkan hutang dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ganteng-ganteng, yang bapak-bapak, yang cantik-cantik, saya perhatikan wajah-wajah bapak sama ibu di sini bercahaya. Kena lampu, Pak. Alhamdulillah, kena lampu, bercahaya. Alhamdulillah. Semoga di akhirat pun bercahaya ya, karena wajah kita itu senantiasa terkena air wudhu insyaallah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saat ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini. Yang Maha mendengar, saat ini pun Allah sedang mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Yang Maha menyaksikan, saat ini pun Allah sedang menyaksikan kumpulnya kita di tempat ini. Dialah Allah yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita, di mana detakan jantung ini belum pernah berhenti berdetak walaupun kita dalam kondisi tertidur. Dialah Allah yang selama ini mengatur nafas dalam tubuh kita, walaupun kita tertidur nafas terus berjalan. Dialah Allah yang selama ini mengatur peredaran darah. Dialah Allah yang selama ini memberikan kita rezeki, padahal sewaktu lahir kita nggak punya apa-apa. Dialah Allah yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita kelak. 100 tahun yang lalu kita belum ada di kolong langit ini, di dunia ini. 100 tahun yang akan datang pun belum tentu juga kita masih ada di dunia ini. Sekarang kita berada di tahun 2023. Apakah yakin tahun 2123 kita masih seperti ini? Yakin tidak? Mungkin kalau belum kiamat, tahun 2123 demi Allah kita ini sudah jadi makanan ulat. Sekarang aja kita gagah, tapi kita akan jadi makanan ulat binatang-binatang tanah. Kalaulah belum kiamat, mungkin tahun 2123, 100 tahun lagi kita ini sudah dimasukkan ke rumah masa depan kita yang ukurannya kurang lebih 1,5 meter saja. Jangankan 100 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi, 1 tahun lagi juga kita belum tahu. Mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini ada yang jatah umurnya berpuluh-puluh tahun lagi. Mungkin di antara yang hadir di tempat ini ada yang jatah umurnya bertahun-tahun lagi. Ada yang cuman berminggu-minggu lagi, ada yang cuman berhari-hari lagi, dan bisa aja mungkin di antara yang kumpul di tempat ini menjadi pertemuan terakhir kumpul di masjid ini. Siapa tahu, wallahu alam bisawab, Allah yang Maha tahu ajal kita. Hari demi hari, hakikatnya jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah mereka-mereka yang semakin tua semakin baik amalnya. Semakin tua semakin soleh. Semakin tua semakin sadar bahwa dari hari ke hari semakin dekat pada ajal.
Sebaliknya, orang yang jelek itu adalah mereka yang semakin tua semakin malas ibadah, semakin tua semakin malas ke masjid, semakin tua semakin hubbu dunia, semakin cinta dunia, semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tua semakin jauh. Kenapa Allah masih memberikan kita umur saat ini? Kenapa jantung kita masih berdetak saat ini? Kenapa kita masih bernafas? Padahal sudah banyak orang-orang yang umurnya lebih muda dari kita sudah duluan dipanggil oleh Allah. Banyak orang-orang yang kita kenal, orang terdekat, keluarga, teman dan tetangga, umurnya lebih muda dari kita, tapi sekarang mereka sudah berada di dalam tanah. Kenapa kita masih diberi kesempatan hidup saat ini, padahal dosa-dosa kita banyak? Hakikatnya Allah tuh masih sayang pada kita. Allah itu rindu taubat-taubatnya kita. Allah tuh rindu rintihan-rintihan doa kita. Allah tuh rindu munajat-munajat kita. Allah rindu pada kita, tapi kita tidak rindu sama Allah. Allah nunggu munajat-munajat kita, doa-doa kita, tetapi kita malah menjauhi Allah. Allah tuh nunggu doa-doa kita, doa minta ampunnya kita, doa istighfarnya kita, tetapi kita malah menjauhi Allah, lupa Allah, tidak ingat Allah, padahal Allah senantiasa menatap kita, Allah senantiasa menyaksikan kita, Allah masih memberikan rezeki kepada kita, tapi kita lupa pada yang memberikan rezeki tersebut. Kita semua menjadi orang-orang yang termasuk tertipu dengan dunia ini. Padahal dunia ini kecil. Ada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nerangkan kepada para sahabat tentang kenikmatan surga. Kemudian ada sahabat bertanya, wahai Rasul, coba gambarkan kepada kami perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Maka Rasul mengatakan, coba celupkan telunjuk kamu ke samudra lautan. Celupkan ke lautan, bukan ke ember, bukan ke gelas. Celupkan ke lautan. Kemudian setelah engkau celupkan telunjuk kamu ke lautan, angkat itu telunjuk kamu. Tuh lihat tuh, satu tetes yang merupakan sisa air di telunjuk kamu, satu tetes, itulah kenikmatan dunia. Yang samudra lautan, itulah kenikmatan surga. Kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati saat ini, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat menikah, nikmat alam, nikmat bernapas, nikmat sehat, itu tuh baru satu tetes. Yang samudra lautan itu surga belum kita nikmati, tapi yang satu tetes ini terkadang menipu. Orang banyak tertipu, lupa pada kenikmatan yang samudra lautan. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, mari kita syukuri nikmat umur ini. Kenapa? Karena umur ini merupakan nikmat terbesar. Seandainya mereka-mereka yang berada di alam barzah, kita bisa berdialog, kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka di alam barzah, kemudian kita tanya kepada mereka, apa keinginan Anda, wahai para penghuni alam barzah? Apa keinginan engkau? Jawabannya satu, ingin kembali lagi ke dunia, itu saja. Kemudian kalau kita tanya, kalau dikembalikan ke dunia mau ngapain? Enggak mau kulineran, enggak mau jalan-jalan, enggak mau hura-hura, pengen di masjid, apalagi pengen tahajud,
pengen zikir, pengen baca Quran, pengen sedekah. Seandainya orang yang di alam barzah ditanya, cuman kan orang yang di alam barzah nggak bisa lagi ke dunia. Dan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia di alam barzah menjerit-jerit kepada Allah satu permintaannya, ingin kembali ke alam dunia. La a'malu amalan solihan, aku janji ya Allah, kalau aku dikembalikan ke dunia akan beramal soleh. Tapi kalau sudah di alam barzah nggak ada kesempatan. Kita yang ada di dunia ini beruntung, mereka yang di alam barzah itu iri kepada kita. Tapi kita yang di dunia ini menyia-nyiakan umur. Hari demi hari terlewati, minggu demi minggu terlewati, bulan demi bulan terlewati, tahun demi tahun terlewati. Berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia, amal solehnya masih kurang. Sholat 5 waktu banyak tidak khusyuknya. Sedekah cuman sisa-sisa uang kecil. Baca Quran kalau sempat, zikir kalau sempat, tahajud, ngantuk subuh aja kesiangan. Kita ini kadang butuh pertolongan Allah, butuh surganya Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, butuh Allah. Kita punya masalah, ngadunya pada Allah, tetapi ibadah kita hanya sisa waktu diberikan untuk Allah. Butuh pada Allah, ibadahnya enggak serius. Padahal tujuan kita, tugas kita di dunia ini ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar jin dan manusia itu beribadah padaku. Cuman lupa akan tugasnya. Kalau ibadah kayaknya itu kurang serius, sholat kayaknya kurang serius, tahajud kurang serius, zikir kurang serius, baca Quran kurang serius, sedekah kurang serius. Tetapi untuk urusan dunia kayaknya kita tuh serius. Umur nikmat. Bahkan ternyata kalau kita kaji dalam Al-Quran, banyak mereka-mereka yang sudah meninggalkan alam dunia ini, sudah di alam barzah, sudah di alam akhirat, bahkan ketika sudah di azab neraka, nyesel telah lahir ke dunia. Bahkan mereka tuh pengennya jadi tanah saja, enggak lahir ke dunia. Sebagaimana diabadikan dalam surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin nabail azim, mereka bertanya-tanya tentang berita besar, yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka tuh saling berselisih pendapat apakah hari kiamat itu bakal terjadi atau tidak. Kata Allah tuh kalla saya'lamun, kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, kemudian kelak mereka akan tahu, dan seterusnya. Dan akhir ayat dari surat An-Naba itu berbunyi, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Yang
artinya adalah, aduhai ya Allah, seandainya dulu aku jadi tanah saja, enggak jadi manusia, dilahirkan oleh orang tua. Apa maknanya? Kalau kita kaji dalam literatur tafsir, ungkapan ya laitani kuntu turoba itu adalah ungkapan-ungkapan penyesalan orang-orang yang diazab, disiksa oleh Allah di neraka itu. Ketika diazab mereka menjerit-jerit kepada Allah, ya laitani kuntu turoba, ya laitani kuntu turoba, ya laitani kuntu turoba. Aduhai ya Allah, seandainya dulu aku jadi tanah, seandainya dulu aku jadi tanah, seandainya dulu aku jadi tanah. Maknanya apa? Aduhai ya Allah, seandainya aku tahu kalau masa depan akhirku di akhirat ini adalah siksa neraka jahanam, ya laitani kuntu turoba, aduhai ya Allah, seandainya dulu aku jadi tanah saja. Buat apa jadi manusia lahir ke dunia kalau saja di akhirat mendapatkan azab neraka? Kata mereka tuh, mending jadi tanah, enak, tidak akan mengalami sakitnya sakaratul maut. Mending jadi tanah, kata mereka tuh, enak, tidak akan mengalami didatangi oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh. Mending jadi tanah, kata mereka tuh, enak, tidak akan mengalami dibangkitkan di alam mahsyar, satu alam setelah terjadinya kiamat, alam dikumpulkannya manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir masa dalam kondisi tidak berpakaian, di mana di alam mahsyar tersebut suami tidak akan lagi bertanya kabar istrinya, istri tidak akan lagi nanya kabar suaminya, orang tua tidak akan lagi nanya kabar anaknya, anak tidak akan lagi nanya kabar orang tuanya. Semuanya sibuk memikirkan amalan masing-masing. Karena romantis-romantis suami istri itu cuma di dunia, di akhirat mah belum tentu, bisa aja saling menyalahkan. Orang tua sayang-sayang memanja-manjakan anak itu di dunia, di akhirat mah acuh tak acuh. Jangankan mikirkan anak, mikir orang tua, saya aja susah. Mending jadi tanah, tidak akan mengalami yaumul hisab, tidak akan mengalami berjalan di jembatan Siratal Mustaqim yang mana tajamnya lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Mending jadi tanah, tapi nyesal-nyesalnya udah di akhirat nggak ada gunanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah amal kalian di dunia sebelum amal kalian dihitung oleh Allah di akhirat. Introspeksi diri di dunia sebelum nanti diintrospeksi di akhirat. Introspeksi sekarang, jangan tunda-tunda. Kalau dalam berbuat baik, apalagi dalam urusan tobat, nggak boleh tunda-tunda, harus secepatnya. Kata Ibnu Umar, iza asbahta falatan taziril masa, wa iza amsaita falatan taziris sobah. Jika engkau berada di pagi hari, jangan nunggu sore dalam beramal. Jika engkau di sore hari, jangan nunggu pagi, secepatnya tobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian, bersegera, wasari'u, cepat ila magfirah, untuk menggapai ampunan dari Tuhanmu dan surga yang mana luasnya surga seluas langit dan bumi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini bolehlah kita berbangga, bersenang-senang
Karena sekarang kita ini berada di atas tanah. Tetapi jangan lupa bahwa suatu saat nanti kita akan ditempatkan di dalam tanah. Sekarang kita berada di atas tanah, tapi satu saat nanti tanah yang akan berada di atas kita. Banyak orang bergembira, ceria, berbahagia dalam kemaksiatan, lupa bahwa satu saat nanti akan menangis-nangis ketika jasadnya sudah berada di dalam tanah. Banyak orang merasa aman makan harta haram di atas tanah. Ini kita di atas tanah, tetapi lupa bahwa jasadnya akan diazab nanti. Ruhnya di alam barzah diazab ketika jasadnya udah berada di dalam tanah. Sekarang kita masih senang-senang kalau berjalan keluar rumah. Banyak orang, ada keluarga ditemani istri, ditemani suami, ditemani anak ke pasar, kemana-mana. Kalau butuh bantuan tinggal minta tolong pada tetangga, pada RT, pada RW. Tetapi lupa satu saat nanti dia akan tinggal sendirian di dalam tanah. Tidak ada yang bisa bantu. Teriak-teriak minta tolong pun gak ada gunanya. Hanya amal yang menjadi teman. Tapi rugi orang yang ketika ajal menjemput tidak bawa amal. Sekarang enak berjalan di siang hari terang benderang, berjalan di malam hari terang benderang, cahaya bulan, ada lampu. Tetapi lupa satu saat nanti dia akan tinggal di tempat yang penuh dengan kegelapan. Cahayanya apa? Tilawatul Quran. Baca Quran itu akan menjadi cahaya di alam barzah. Kita ini tinggal selangkah lagi ke alam barzah. Alam ruh udah kita lewati. Alam rahim di perut ibu udah kita lewati. Sekarang kita di alam dunia. Udah alam dunia, selangkah lagi alam barzah. Udah alam barzah, alam akhirat. Makanya ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Utsman bin Affan. Beliau itu kalau berdiri di samping kuburan, kalau lihat kuburan, Bapak Ibu suka lihat kuburan kan, ngantar jenazah atau lihat kuburan kan. Kita mah kalau lihat kuburan tuh biasa-biasa ya. Itu kuburan si anu, tapi nggak ada sentuhan apa-apa lihat kuburan itu. Lihat kuburan biasa. Tapi kalau Utsman bin Affan setiap lihat kuburan nangis. Berdiri di samping kuburan nangis sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Bukan nangis satu tetes, dua tetes, nangis terseduh-seduh. Kalau jenggotnya basah berarti nangis terseduh-seduh. Ada seorang sahabat bertanya kepada Utsman bin Affan, "Tudkarul jannah wan nar wala tabki wa tabki fi hada." Wahai khalifah, karena kan khulafaur rasyidin yang ketiga, engkau ini diingatkan surga, diingatkan neraka, enggak nangis. Tapi kalau lihat kuburan, lewat kuburan, berdiri sambil kuburan, pasti nangis. Kenapa? Apa jawaban Utsman bin Affan? Dia menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, iza naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu." Paham artinya? Kok kayak orang yang paham? Langsung artinya, kata Utsman, aku menangis itu karena setiap lihat kuburan aku senantiasa ingat pesan Rasul. Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan tempat persinggahan pertama orang sebelum menuju ke akhirat. Kubur ini, barzah ini batas antara alam dunia dan alam akhirat. Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama sebelum orang menuju akhirat.
Idza naja minhu fama ba'du aisairu minhu. Jika orang di alam barzah selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase-fase setelahnya itu lebih mudah. Jika selamat di alam barzah, maka setelah alam barzah aman, di alam mahsyar aman, alam akhirat aman. Fa in lam yanju, akan tetapi jika di alam barzah orang itu tidak selamat, tidak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, di alam barzah dia disiksa oleh malaikat munkar dan nakir, fama ba'dahu asaddu minhum, maka fase-fase setelahnya itu lebih susah. Di alam mahsyar lebih susah, alam akhirat lebih susah. Maka alam barzah itu adalah penentuan. Kenapa Utsman nangis? Takut yang termasuk orang yang tidak selamat di alam barzah itu saya. Padahal Utsman bin Affan ini termasuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin ke surga, gitu. Bagaimana dengan kita? Utsman bin Affan sahabat Nabi, soleh, sholatnya aja Bapak Ibu, kalau dengar orang Utsman bin Affan, pasti dengar tuh Utsman bin Affan orang kaya. Yang diingat tuh itu aja, sahabat Nabi yang kaya Utsman bin Affan, udah, sama Abdurrahman bin Auf. Tapi tidak diteliti ibadah Utsman seperti apa. Satu hari sholat itu 100 rakaat, yang wajib sama tambah yang sunat-sunat. Kadang beliau itu sholatnya itu berjuz-juz, sholat tahajudnya itu. Orang gak neliti biografi sahabat Nabi, pokoknya gitu aja. Tapi walaupun demikian, merasa jangan-jangan ini saya yang gak selamat itu. Bagaimana dengan kita? Kita melihat kuburan biasa-biasa, itu pemakaman, kuburan si fulan meninggal, lihat kuburan biasa-biasa. Padahal adabnya kalau kita lihat kuburan itu langsung doakan, minimal ucapkan assalamualaikum. Lihat ku assalamualaikum. Atau versi panjangnya melihat kuburan itu assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan mukmin dan muslim, wa inna, dan kami pun insyaallahu bikum laikun, kami pun insyaallah akan nyusul kalian. Itu doanya kan itu. Nas'alullahu lana walakumul afiyah, kami mengharap kepada Allah agar engkau dapat kebaikan, aku pun dapat kebaikan. Maka orang-orang yang di alam barzah itu mendengar bersahutan itu, dapat kiriman doa keselamatan itu. Cuman kita nggak bisa dengar, nggak bisa tahu alam barzah itu seperti apa. Orang-orang yang di alam barzah itu menunggu doa-doa dari orang yang hidup, apalagi orang tua yang sudah wafat menunggu doa-doa dari anaknya, gitu kan. Jangan nyangka orang-orang yang di alam barzah itu nggak tahu bagaimana seperti itu. Dan kita pun wallahi, demi Allah akan nyusul mereka. Kita akan ke alam barzah. Jangan sekali-kali beranggapan dalam diri kematian itu hanya milik orang lain. Kematian juga adalah milik kita. Jangan merasa yang dimandikan itu hanya orang lain. Kita pun satu saat nanti akan dimandikan, Bapak Ibu sekalian. Lahir ke dunia dalam kondisi telanjang, meninggal dunia pun dikubur pun telanjang, cuman kain kafan dibungkus. Lahir ke dunia diurus sama orang karena nggak bisa apa-apa. Lahir di dunia kan ukurannya segini lah, kecil. Ketika meninggal dunia pun diurus sama orang. Nggak boleh sombong kita itu ya. Kenapa? Meninggal dunia diurus sama orang.
Cuman bedanya lahir ke dunia ada orang yang jasadnya bersih, tapi ketika meninggal dunia di tubuhnya penuh dengan daging sama darah yang haram karena banyak memakan harta haram. Ketika lahir ke dunia bersih dari dosa, ketika meninggal dunia bawa dosa, apalagi yang meninggalkan hutang. Jangan hanya beranggapan yang akan dikafani itu orang lain, kita juga akan dikafani, kita akan disolatkan, kita akan dimasukkan ke dalam keranda, kita akan dibawa ke pemakaman, kita akan dimasukkan ke kuburan, ke liang lahat, dibuka kain tali kapan kita, wajahnya dibuka, tempelkan sama tanah, ditutup sama papan, ditimbun sama tanah, dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Keluarga itu cuma sebentar di kuburan mereka, walaupun nangis-nangis akan meninggalkan kita. Entah apakah kita masih diingat-ingat sama orang lain keluarga. Rata-rata kalau orang sudah meninggal dunia rata dilupakan. Bahkan kalau orang sudah meninggal dunia pengennya itu cepat-cepat dikuburkan saja. Kenapa sebabnya? Karena kalau nggak dikuburkan bau bangkai. Kita sekarang gagah, sekarang, tapi satu saat nanti akan jadi bangkai dan orang-orang nggak mau dekat sama kita, pengen cepat dikuburkan. Orang nggak mau dekat sama kita. Yang punya jabatan, yang punya kekayaan, yang punya popularitas jangan sombong. Kita akan jadi bangkai. Orang nggak mau lagi dekat-dekat sama kita. Kalau sudah jadi mayat nggak mau bau, Pak. Ingin cepat dikuburkan saja. Tapi sekarang orang nggak tahu diri, merasa hidup itu masih lama. Padahal kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah. Dunia itu cuman sebentar, sekejap mata aja, kayak mengejapkan mata aja kita udah gitu lagi. Sebentar bagaimana? Tanya Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang yang sekarang usianya 50 tahun atau 40 tahun. Terasa nggak umur 40 tahun, 50 tahun? Nggak terasa. Perasaan baru kemarin udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah setengah abad. Ternyata umur saya itu ya baru nyadar. Kalau misalnya ada orang yang sekiranya kepala 60 tahun, terasa nggak umur udah 60 tahun? Enggak. Perasaan baru kemarin udah 60 tahun. Kalau sekarang ada orang yang kepala 7 usianya itu udah 70 tahun, terasa enggak, perasaan baru kemarin. Udah 70 tahun lagi umur saya. Tapi perasaan kayak masih muda gitu kan ya. Enggak ada persiapan apa-apa ya. Kalau sekarang ada orang yang dalam kondisi sakaratul maut, detik-detik mau diambil nyawa, pasti orang yang sakaratul maut pun mengatakan, perasaan baru kemarin aku hidup, kau sudah mau habis lagi jatuh umurku di dunia. Pasti ingin minta ditangguhkan lagi umur di dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dipercepat. Udah datang aja. Baru melas-melas. Seandainya, Bapak Ibu, seandainya ini ya, malaikat Ijra'il datang pada kita. Malaikat Ijra'il itu mau nyabut nyawa. Tiba-tiba malaikat Ijra'il ngomong, boleh ya, kamu itu pencabutan nyawa diundurkan 1 tahun lagi. Tapi syaratnya semua harta akan aku ambil, mau enggak? Pasti orang tersebut mengatakan, iya silahkan, ambil seluruh harta semuanya, yang penting saya 1 tahun lagi umur. Kalau udah begitu, udah harta tuh ngerasa nggak ada gunanya, karena yang paling berharga itu umur ternyata. Umur. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda merasa susah di dunia, merasa banyak masalah, berat, datang ke kuburan, lihat kuburan aja. Mereka-mereka yang di kuburan itu iri pada kita yang masih hidup. Ya udah, artinya sesusah-susah apapun kita di dunia, adanya umur dalam diri kita itu satu kenikmatan, gitu kan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafs, tiap-tiap yang bernyawa, dha'iqah, akan merasakan al-maut, kematian, berpisahnya ruh dari jasad. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, maka sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amal-amalmu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Menipu, Pak. Pada satu ketika ada sahabat kumpul-kumpul. Ketika kumpul-kumpul tersebut didapati ada sahabat yang lagi dalam kondisi tertawa. Kemudian beliau mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam ladohiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian bisa merasakan apa yang bisa aku rasakan, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat terdiam. Kemudian Rasul melanjutkan, aksiru min zikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian ingat-ingat pemusnah kelezatan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat, apa itu pemusnah kelezatan wahai Rasul? Qala al maut, pemusnah kelezatan itu adalah kematian. Jangan lupakan kematian, intinya kan gitu. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah disebutkan, datang seorang laki-laki dari Ansor, orang Madinah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaikal aqyas. Wahai Rasul, ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling pintar, paling cerdas? Kalau kita ditanya pintar, cerdas, berarti jawabannya intelektual. Kalau sekarang mah ya, yang pintar itu yang ranking 1 terus kan gitu. Pintar ini otaknya. Ketika Rasul ditanya orang mukmin yang bagaimana yang paling pintar, Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran
orang mukmin yang paling pintar itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat-ingat kematian, yang senantiasa ingat dirinya akan mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, sekaligus banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan amal soleh. Itu orang mukmin yang paling pintar di mata siapa? Di mata Allah dan di mata Rasulullah. Berarti sebaliknya, orang yang bodoh itu adalah orang yang punya segalanya di dunia, sibuk, tetapi kesibukannya melalaikan dirinya dari mengingat kematian, sekaligus melalaikan dirinya dari mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan amal soleh. Itu orang bodoh. Maka kata Rasulullah SAW, ingat ini, ada satu hadis Nabi yang merupakan nasihat Jibril kepada Rasul. Apa katanya? Isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka mujtiyun bih. Artinya apa? Isma syi'ta, silahkan engkau hidup sesukamu di dunia ini. Fa innaka mayyit, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan jadi mayat. Hidup di dunia tapi kontrol diri. Isma syi'ta fa innaka mayyit, silakan hidup tetapi jangan lupa engkau akan jadi mayat. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, silakan engkau cintai orang yang engkau cintai sesuka hatimu. Silakan engkau cinta barang sesuai dengan kecintaanmu. Fa innaka mufariquh, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Wa'mal masyi'ta, silakan kau berbuat sesuka hatimu. Fa innaka mujzun bi, tetapi ingat satu saat nanti engkau akan dibalas. Kontrol diri, hidup tapi kontrol. Hidup, nikmati hidup dengan cara apa? Kebaikan, jauhi kemaksiatan. Kontrol diri, saya akan mati. Cinta kepada orang, tapi ingat kita pun akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Cinta sesuatu barang, tetapi ingat kita pun akan berpisah dengan yang kita cintai. Berbuat apapun bebas, tetapi ingat kita akan dibalas. Kontrol diri. Sekarang ini bahaya orang itu lupa Allah. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa banyak orang itu bergelimang dosa, malas melakukan kebaikan? Apa kata Rasul? Karena mereka itu hubu dunia, cinta dunia. Kenapa mereka itu hubu dunia, cinta dunia, wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, karena mereka itu lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan, man akthara min dzikril maut lima bisalasati asya, barang siapa yang banyak mengingat-ingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Apa aja kemuliaannya? Pertama, takjilut taubah, dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa mempercepat taubat. Orang ingat mati itu cenderung bercepat taubat. Lupa pada kematian, nunda taubat. Wa qanaatul qalbi, orang yang banyak ingat mati cenderung hatinya qanaah, banyak bersyukur dengan apa yang ada. Wan nasyatu fil ibadah, selanjutnya semangat dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya orang malas ibadah, bertanya apa caranya supaya semangat, ingat mati saja. Maka bagaimana cara ingat mati? Sisakan waktu 5 menit, 10 menit atau beberapa menit, kita bayangkan diri kita itu terbujur kaku. Bayangkan diri kita dimandikan, bayangkan kita dikafani, bayangkan kita disolatkan, bayangkan, hayalkan kita dimasukkan ke dalam keranda, hayalkan kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu ingat mati itu. Kedua, banyak mendengar nasihat-nasihat yang melembutkan hati kita. Ingat kematian, karena selama ini
kita ini hidup di dunia, dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, tersibukkan dengan sesuatu yang membuat kita lupa mati. Banyak tontonan-tontonan di media sosial, yang mana tontonan-tontonan tersebut malah melupakan kita pada kematian. Banyak obrolan-obrolan di luar, di mana obrolan-obrolan itu malah membuat kita banyak lupa mati. Banyak sekali suasana-suasana di luar rumah yang membuat kita tuh jadi lupa mati aja gitu kan. Maka harus ada sewaktu-waktu kita itu untuk mengingat-ingat terus. Kalau bisa tuh tiap hari. Ibarat tanaman dikasih pupuk, disiram air, subur. Tapi kalau misalnya hati enggak pernah mendapatkan nasihat, terutama nasihat tentang hakikat hidup ini, kering. Sebagaimana tumbuhan enggak pernah disiram sama air dan terkena matahari, kering kerontak. Enggak jelas hidup ini, kayak mayat hidup saja. Karena kata Rasul, masalul ladzina yadhkurunallah walladzina la yadhkurunallah kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa ingat Allah dengan perumpamaan orang-orang yang tidak suka ingat Allah adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hatinya ingat Allah tersebut hakikatnya hidup. Orang yang senantiasa lupa Allah walaupun jasadnya sehat, hakikatnya mati. Itu kata Rasulullah SAW. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen hijriah ini 1445 hijriah adalah momen kita untuk muhasabah. Itu aja. Pergantian tahun itu apa? Pergantian tahun itu muhasabah aja lah, hikmahnya gitu. Muhasabah ibadah, muhasabah amal, muhasabah akhlak. Kenapa? Kemarin kita berada di 1444 hijriah, sekarang 1445 hijriah. Enggak terasa 1 tahun hijriah udah terlewati. Muhasabah. Tahun kemarin kita itu sudah melakukan amal ibadah apa? Tahun ke depan tuh amal ibadah apa yang mau kita lakukan? Harus butuh perencanaan. Pokoknya saya target 1 hari 1 juz baca Al-Quran. 1 hari istighfar saya 100 kali sampai 1000 kali. Buat target. Kalau nggak target susah, nggak akan bisa. 1 hari saya mau sedekah tiap hari, tiap subuh. Saya mau sholawat tiap hari. Saya mau sholat duha, dawamkan. Saya mau sholat. Rencanakan amal soleh. Jangan hanya merencanakan bisnis aja. Ibadah pun butuh perencanaan. Kita evaluasi grafiknya gitu. Kadang malas, kadang naik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bermuhasabah sejenak, beristighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Semoga malam ini malam penuh keberkahan, diijabahnya doa-doa kita, diampuni dosa-dosa kita, dan bubar dari tempat ini kita semakin dekat sama Allah dan dosa-dosa kita diampuni.
Yang jarang beristighfar, astagfirullahaladzim, aku minta ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, Mari kita ingat dosa-dosa kita, khawatir masih banyak dosa-dosa yang perlu kita istighfar. Mari kita tundukkan hati kita, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita menghadap kepada Allah sejenak. Selama ini kita banyak melupakan Allah, tapi Allah banyak memberikan karunia kepada kita. Semoga malam ini menjadi malam diijabahnya doa-doa kita. Hadirin wal hadirat, dari hari ke hari semakin dekat kita kepada ajal kita.
mau tidak mau akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi jatah umur kita di dunia. Mungkin ada di antara kita yang jatah umurnya masih berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada juga yang hanya tinggal beberapa tahun. Atau mungkin ada di antara kita yang hanya tinggal beberapa minggu lagi akan menghadap Allah. Mungkin ada juga yang tinggal beberapa hari lagi. Mungkin ada juga di antara kita yang pertemuan ini di pertemuan terakhir dalam hidup ini. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang menghadapnya. Bila saat ajal kita tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Bila saat malaikat maut mencabut nyawa kita, tidak ada yang bisa lagi mencegahnya. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari dari ajal. Bila saat ajal kita tiba, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap menghadap Allah. Mudah-mudahan bila waktu ajal tiba, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ketika ajal tiba, orang tua kita pun ridho kepada kita karena sudah berusaha kita muliakan, kita bahagiakan. Jika ajal tiba, mudah-mudahan saat nyawa dicabut, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Semoga Allah izinkan ketika ajal datang tidak ada lagi hutang. Mudah-mudahan saat ajal datang, tubuh ini bersih dari yang haram, baik daging dan darah kita. Tidak ada lagi yang haram yang melekat di tubuh kita. Semoga Allah izinkan tubuh ini ketika ajal tiba dalam kondisi terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, Allah mengizinkan lisan kita untuk menyebut nama Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan kepada orang yang bersangkutan itu berupa surga. Allah berikan dia surga. Tidak ada mulut yang bisa mengatakan la ilaha illallah melainkan Allah yang memudahkannya. Mudah-mudahan ketika ajal tiba, akhir hayat kita husnul khotimah, berada dalam ketaatan. Hadirin wal hadirat, mari kenanglah saat Allah mencabut nyawa kita. Kita jarang membayangkan tubuh ini terbujur kaku, perut menganga. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kalau ajal datang menjemput, kita tidak bisa lagi menikmati tilawah Al-Quran. Mulut sudah terkatup, sudah terkunci. Tidak lagi kita bisa menyebut nama Allah. Tidak bisa lagi menikmati zikir kepada Allah. Tidak kening, tidak akan bisa lagi bersujud, menikmati berpanjang-panjang sujud. Jika ajal kita tiba, maka kita tidak bisa lagi sholat tahajud, karena tahajud akan dirindukan. Jika kita ajal datang tiba, tangan kalau sudah kaku tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi menolong orang, tidak bisa lagi membelai anak, tidak bisa lagi membelai cucu. Kaki jika sudah dibungkus dengan kain kafan, tidak bisa lagi melangkahkan kaki ke masjid, tidak bisa melangkahkan kaki untuk bersilaturahim. Sudah berakhir semua kesempatan kita untuk beramal. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita adalah orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kain kafan yang halal,
Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, wahai hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan yang jadi imam salat jenazah kita adalah anak keturunan kita yang sudah kita besarkan. Kenanglah hadirin, waktu kita diusung menuju ke kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Maka hadirin wal hadirat, biasanya kita hanya menyangka hanya orang lain yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan wajah dibuka, lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita, gelap sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita hadirin wal hadirat. Demi Allah sendiri kita di liang lahat. Demi Allah gelap gulita hadirin wal hadirat. Sesudah kubur kita penuh, tinggallah nisan yang dipasang hadirin wal hadirat. Orang-orang yang kita cintai, anak-anak, kerabat, beberapa saat saja berada di atas kuburan kita, tetapi satu persatu pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing hadirin wal hadirat. Demi Allah kita akan sendiri, kita akan ditinggalkan begitu saja. Kita harus siap hadirin wal hadirat kalau esok lusa datang ajal kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, yang maha mendengar. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu yang Allah, yang bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang jarang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu yang banyak melupakan-Mu. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu. Ya Allah, yang senantiasa banyak melakukan pelanggaran terhadap-Mu. Ya Allah, mengharap kepada-Mu. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami selama ini. Mata kami ya Allah sering kami gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh-Mu, tetapi jarang kami gunakan untuk bertilawah, membaca ayat kitab suci-Mu. Lisan kami jarang sekali kami gunakan untuk berzikir, menyebut nama-Mu, tetapi malah sering kami gunakan untuk mengumbar aib. Sungguh tidak terhitung lagi ya Allah orang-orang yang hatinya tersakiti dengan lisan. Ya Allah, jika di antara kami ada suami-suami yang lisannya senantiasa menyakiti hati istrinya, ampunilah ya Allah. Jika di antara kami ada istri-istri yang lisannya senantiasa menyakiti hati suaminya, ampunilah ya Allah. Jika di antara kami ada anak-anak yang lisannya senantiasa menyakiti hati orang tuanya, ampunilah ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami selama ini. Ampuni segala kebodohan-kebodohan kami dalam memahami perintah agama-Mu. Ampuni segala pengkhianatan-pengkhianatan kami atas nikmat-Mu ya Allah. Kami meyakini ya Allah, dari hari ke hari semakin dekat kami pada ajal kematian. Dan Engkau maha tahu ya Allah, walaupun ajal kematian semakin mendekati kami, rasanya persiapan kami masih belum banyak ya Allah. Seandainya malaikat Ijrail datang saat ini juga ya Allah, dalam kondisi iman dan amal kami seperti ini, rasanya kami masih belum siap ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami di saat kami lagi bermaksiat, lagi berbuat dosa, lagi lalai kepadamu ya Allah. Hadirin wal hadirat, mari ingat-ingat wajah ayah dan ibu kita, wajah kedua orang tua kita yang pernah membesarkan kita, yang pernah mengurus kita, yang saking sibuknya kita, egoisnya kita jarang ngirim-ngirim doa untuk orang tua kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami ya Allah jika selama ini belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kami.
Ampuni kami ya Allah jika selama ini belum maksimal membalas jasa-jasa kebaikan kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini belum maksimal memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami, pernah mengecewakan kedua orang tua kami, pernah membuat orang tua kami nangis. Jangan kategorikan kami jadi anak-anak yang durhaka ya Allah. Rahmati kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Kami mengharapkan surgamu ya Allah. Kami mengharapkan ampunanmu. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami mengharapkan magfirahmu, pertolonganmu, petunjukmu. Kami butuh kepadamu ya Allah. Tapi Engkau maha tahu ibadah kami belum maksimal. Terkadang kami bersedekah hanya sisa uang yang kecil. Berzikir kalau ada waktu, tilawah kalau ada waktu, ibadah kami hanya berikan yang sisa-sisa kepadamu ya Allah. Kami belum serius selama ini beribadah. Kami belum serius bertobat. Kami masih banyak main-main dengan waktu dan umur ya Allah. Banyak tertipu dengan duniamu ya Allah. Jadikan kami jadi hamba-Mu yang soleh dan bisa mensolehkan keluarga dan lingkungan. Jadikan kami jadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Jangan jadikan kami jadi orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Jadikan kami jadi senantiasa orang yang senantiasa ingat kepada-Mu. Hadirin wal hadirat, silahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Karena setiap orang punya masalah dalam hidupnya masing-masing. Silahkan berdoa, Allah sedang mendengar. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah kabulkan ya Allah. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Kabulkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nari wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.